Perkenalkan, nama saya Lala Supriyana, NIM 190308071. Program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kelas A3 semester 3. Mata kuliah Pengenalan Budaya Dayak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mengenalkan benda-benda yang ada di kampung saya. Baik, yang pertama yaitu tampah atau dalam bahasa Dayak Saninya yaitu capan, adalah sebuah alat rumah tangga yang memiliki bentuk segi empat dan terbuat dari anyaman bambu. Tampah ini memiliki manfaat tahan lama dan tidak mudah rusak. Dan fungsi utama dari tampah di kampung saya yaitu untuk menampi atau membersihkan beras, sehingga ketika ditampi beras tidak baik atau rusak akan terjatuh dari tampah. Selain sebagai tempat membersihkan beras, tampah juga berfungsi sebagai tempat untuk menjemur sayuran seperti cabai. Adapun cara menampi beras menggunakan tampah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa meletakkan beras yang telah digiling tersebut di tampah, kemudian tampah ditampi dengan tangan sambil beras angkat-angkat atau dilempar ke atas, sehingga kotoran atau sisa-sisa beras yang tidak baik berjatuhan. Kemudian kita juga bisa mencari kulit gabah atau padi yang tidak selesai digiling sehingga tercampur dengan beras. Jika menemukannya, segeralah diambil supaya ketika saat dimasak tidak ada lagi kulit gabah di nasi yang akan kita makan, dan begitu seterusnya, sehingga didapatkan beras yang kita makan itu benar-benar bersih. Yang kedua yaitu tanggul atau dalam bahasa Dayak Saninya tanggul. Tanggul ini adalah alat yang digunakan untuk melindungi bagian kepala dari sinar matahari. Tanggul ini biasa digunakan oleh para petani. Tanggul digunakan saat bekerja di ladang supaya terhindar dari sinar matahari. Tanggul terbuat dari daun nipah atau lumpia. Yang ketiga, cupai. Cupai atau dalam bahasa kampung saya yaitu kampi. Cupai ini adalah alat perlengkapan jika mau pergi ke ladang atau mencari sayur. Kampi atau yang biasa disebut dengan cupai ini adalah alat serbaguna untuk menyimpan sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Cupai ini terbuat dari rotan atau beban. Biasa yang buat alat ini orang tua atau nenek-nenek. Cupai ini merupakan alat yang dibuat secara turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang masih digunakan. Di kampung saya, alat ini masih sangat diperlukan. Yang keempat, pemukul kasur atau dalam bahasa Dayak Saninya yaitu penempi tilap. Ini digunakan untuk memukul kasur yang telah dijemur dan yang mau kita angkat. Pemukul kasur ini dibuat dari rotan, biasanya waktu pembuatan 3-4 hari. Alat ini sangat berguna untuk masyarakat yang ada di kampung saya. Biasanya di kampung saya, pemukul kasur ini digunakan untuk memukul kasur yang mau diangkat. Sebelum diangkat, kasur ini dipukul-pukul dulu supaya debu-debu yang ada di kasur tersebut hilang dan nyaman saat dipakai. Yang kelima, bubu ikan. Bubu ikan adalah alat tradisional yang digunakan untuk menangkap ikan. Bubu ini terbuat dari bambu yang sudah dibelah-belah, rotan, dan tempurung. Biasanya di kampung saya bubu ini digunakan untuk menangkap ikan di sungai.
Di kampung saya, banyak orang-orang menggunakan alat ini untuk menangkap ikan. Biasanya orang tua yang menggunakan alat ini. Di saat ingin menggunakan alat bubu ini, diletakkan di dalam air dan diberi umpan di dalam bubu tersebut. Kemudian diikat. Biasanya sore-sore meletakkan bubu ini ke sungai. Nah, besoknya baru diangkat bubu yang di dalam air tersebut. Yang keenam, asam kandis atau dalam bahasa Dayak Sanginya di kampung saya yaitu ganis. Asam kandis adalah buah yang telah dikeringkan menjadi bahan untuk mengasamkan masakan. Biasanya, asam kandis ini sangat diperlukan di saat memasak supaya masakan tidak ada rasa amis atau sebagainya. Asam kandis ini biasanya digunakan di saat memasak daging, ikan, dan sebagainya. Asam kandis ini dijemur kering supaya bisa tahan lama untuk disimpan. Yang ketujuh yaitu serai atau dalam bahasa Dayak Sanginya yaitu sore. Serai adalah sebagai bahan atau bumbu pelengkap masakan. Di kampung saya, serai ini sangat dibutuhkan apalagi di saat memasak daging atau ikan dan sebagainya. Karena serai ini memiliki aroma yang harum dan bisa menghilangkan rasa amis pada masakan. Serai ini juga bisa sebagai obat seperti obat batuk. Cara membuat serai ini sebagai obat batuk yaitu serainya dicuci terlebih dahulu, kemudian rebus air dan dicincang atau digeprek serai tersebut, kemudian masuk serai ke dalam air yang ingin direbus, kemudian tunggu sampai mendidih, baru diangkat dan disaringkan dengan menggunakan tempat yang diinginkan. Kita gunakan, kemudian tunggu setelah dingin baru diminum. Yang kedelapan yaitu tempayan atau dalam bahasa Dayak Sanginya yaitu payat. Tempayan ini biasanya di kampung saya digunakan untuk menyimpan beras dan tuak. Tempayan ini alat atau benda yang sudah dimiliki oleh nenek moyang dan yang turun-temurun sampai sekarang masih ada. Tempayan ini terbuat dari tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa. Biasanya digunakan untuk menyimpan beras yang sudah dibersihkan, untuk menyimpan rempah-rempah, dan digunakan untuk menyimpan tuak. Yang kesembilan yaitu rebung. Rebung adalah ciri khas sayur kampung yang bisa diolah dengan berbagai macam masakan. Rebung ini biasanya tumbuh di hutan dan diambil untuk jadi bahan masakan di rumah. Rebung bambu termasuk salah satu sayuran yang disukai banyak orang karena tekstur yang renyah dan rasa manis serta aroma khas yang dimilikinya. Biasanya di kampung saya, rebung ini juga bisa dikeringkan atau dijemur sampai kering. Rebung kering dikenal dengan nama bahasa kampung saya yaitu balo rebuk. Dalam bahasa Dayak Sanginya, sebelum dimasak, rebung dikeringkan ini dicuci bersih dan direbus terlebih dahulu. Rebung ini dimasak dengan santan dan memiliki tekstur yang renyah. Rebung memiliki kandungan karbohidrat, protein, dan 12 asam amonio penting yang sangat diperlukan oleh tubuh. Konsumsi rebung secara teratur diyakini merupakan salah satu tindakan preventif untuk menghambat berbagai jenis penyakit. Yang ke-10, tikar pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu sangat lama untuk menganyamnya. Biasanya di kampung saya, dalam membuat tikar pandan ini yaitu pandan dipotong dari pokoknya, disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan
hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Daun pandan yang sudah kering itu bertambah kuat dan susah rapuh jika intensitas cahayanya mencukupi. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama. Proses ini sangat tergantung pada besar kecil tikar yang sedang dianyam. Semakin besar tikar yang ingin dihasilkan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu anyaman. Demikian sebaliknya. Biasanya di kampung saya yang menganyam tikar pandan ini ibu-ibu atau nenek-nenek yang mahir dalam menganyam. Di kampung saya masih ada tikar pandan ini dan masih banyak yang menggunakan karena menggunakan tikar ini sangat nyaman dan dari bahan alami. Yang ke-11, gamelan atau dalam bahasa Dayak Sanenya yaitu kelenang. Gamelan adalah alat musik tradisional yang memiliki bunyi yang sangat bagus. Di kampung saya, alat musik ini digunakan di saat ada acara-acara tertentu. Biasanya digunakan di saat acara pernikahan. Alat musik ini memiliki bunyi yang lembut dan mencerminkan keselarasan hidup sebagai prinsip hidup yang dianut pada umumnya oleh masyarakat yang ada di kampung saya. Gamelan ini dibuat oleh nenek moyang pada zaman dahulu dan diteruskan sampai sekarang. Masih ada di kampung saya. Gamelan ini adalah sebagai adat istiadat yang dikembangkan di kampung saya. Alat musik ini dimainkan dengan kayu kecil yang telah dibuat dan mainkan dengan irama yang sangat bagus. Yang ke-12 yaitu gendang atau dalam bahasa Dayak Sanenya adalah gonak. Gendang adalah alat musik tradisional yang dibunyikan mengikuti irama saat memainkannya. Di kampung saya, biasanya gendang ini digunakan saat acara nikah. Teknik memainkan gendang disebut dengan teknik istilah tepak. Tepak dapat berarti teknik pukulan atau tepuk-tepukan gaya seseorang dalam memainkan gendang. Pola dalam satu lagu, ragam atau motif dalam gendang. Tepak artinya memainkan gendang dengan keras, bertenaga, dan energik. Gendang ini terbuat dari kayu, kulit sapi, rotan, peralon yang ukuran besar. Gong. Gong adalah salah satu alat musik tradisional yang terbuat dari leburan logam seperti perunggu dengan tembaga dengan permukaan yang bundar atau dengan tanpa pencu. Gong yang telah ditempa belum dapat ditentukan nadanya. Nada gong baru berbentuk setelah dibilas dan dibersihkan biasanya. Biasanya di kampung saya, gong ini digunakan di saat ada acara seperti acara nikah, rapat di kampung. Gong ini sebagai alat yang dibunyikan saat ada acara dan untuk memanggil orang-orang untuk makan, mulai suatu pekerjaan gotong royong, dan untuk mengumpulkan orang-orang dalam suatu acara seperti rapat dan sembahyang rumah tangga. Gong ini di kampung saya sebagai tanda dalam suatu acara. Cara memainkannya yaitu dengan cara memukul menggunakan kayu yang telah dibuat. Gong ini alat atau benda yang ditinggalkan oleh nenek moyang pada zaman dahulu. Durian lahu atau biasa disebut tempasi dalam bahasa Dayak Sanenya. Durian lahu yaitu buah yang memiliki duri yang tajam dan
Buah durian lahu ini banyak disukai oleh masyarakat yang ada di kampung saya karena buah ini memiliki rasa dan aroma yang enak. Buah durian lahu atau tempasi mempunyai isi yang sangat enak dan isinya berwarna kuning keemasan. Biasanya orang-orang mendapatkan buah ini di hutan. Sama seperti durian pada umumnya, namun kulit dan durinya berwarna merah kehitaman. Apabila dipegang, terasa lebih tajam dan lancip serta panjang. Rasa durian lahu lebih tajam, tetapi tetap lezat untuk dinikmati. Cara mengupas buahnya pun berbeda, tidak seperti membelah buah durian pada umumnya. Caranya memenggal secara melintang. Setelah terbuka, terlihatlah isi buahnya yang kekuningan dengan aroma khas yang menggoda selera. 15. Buah ramania atau gandaria. Di kampung saya, buah ramania atau gandaria yaitu dapat dimanfaatkan mulai dari buah, daun hingga batangnya. Buah gandaria atau yang biasa di kampung saya sebut yaitu buah sapa yang masih muda banyak dimanfaatkan sebagai rujak, sebagai campuran pada sambal gandaria, asinan. Buah yang sudah matang dapat dikonsumsi langsung dalam bentuk buah segar. Selain itu dapat dibuat sirup, jus, agar-agar, es krim. Batang pohon gandaria bisa digunakan untuk sebagai papan dan bahan bangunan lainnya. Yang ke-16 yaitu terang ungu. Terang ungu atau dalam bahasa Dayak sananya yaitu terang Cina, termasuk ke dalam golongan sayuran. Batang terang ungu pendek, berkayu dan bercabang. Biasanya di kampung saya, terang ungu ini dijadikan sebagai sayur dan dibuat dengan berbagai macam olahan. Terang ungu ini banyak disukai oleh orang-orang. Yang ke-17 yaitu keranjang sayuran atau dalam bahasa Dayak sananya yaitu jare. Keranjang sayuran atau jare ini adalah alat yang sangat diperlukan di kampung saya. Banyak kegunaan dari alat ini, bisa untuk menyimpan sayuran yang baru dicari ataupun yang sudah dibersihkan. Keranjang sayuran ini terbuat dari bomban dan rotan. Waktu pembuatannya biasanya 3 hari sampai 1 minggu, tergantung orang yang membuatnya. Alat ini dianyam dan dibentuk sesuai keinginan. Di kampung saya, alat ini masih sangat diperlukan karena alat ini sangat irit dan nyaman untuk dipakai. Yang ke-18, alat menangkap ikan atau pemansai. Nah, dalam bahasa Dayak sananya namanya yaitu bilik. Alat menangkap ikan atau pemansai adalah alat yang digunakan untuk mencari ikan di sungai atau di kolam. Di kampung saya biasanya digunakan untuk mencari ikan di sungai-sungai. Alat ini sangat sering digunakan oleh orang-orang di kampung saya. Penangkap ikan atau pemansai ini terbuat dari rotan atau bomban yang diolah sedemikian rupa. Rotan atau bomban yang digunakan dibelah kecil-kecil, setelah itu dijemur sampai kering sekitar 2-3 hari tergantung panasnya. Setelah itu direndam sekitar 2-3 jam. Setelah itu baru dianyam. Waktu menganyamnya juga memerlukan waktu yang sangat lama, dan yang menganyamnya yaitu orang yang sudah mahir dalam menganyam. Yang ke-19 yaitu dodol durian atau lempok. Adalah makanan yang terbuat dari durian dengan bentuk hampir sama dengan dodol. Di kampung saya, lempok durian ini sangat disukai oleh orang-orang karena mempunyai rasa yang enak dan
rasa manis asli dari durian. Dalam tahap pembuatannya, bahan-bahan dicampur bersama dalam kuali yang besar dan dimasak dengan api yang sedang. Dodol dimasak tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan, karena jika dibiarkan begitu saja, maka dodol tersebut akan hangus pada bagian bawahnya dan akan membentuk kerak. Oleh sebab itu, dalam proses pembuatannya, campuran dodol harus diaduk terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang baik. Waktu pembuatan dodol kurang lebih membutuhkan waktu 4 jam, dan jika kurang dari itu, dodol yang dimasak akan kurang enak untuk dimakan setelah 2 jam. Setelah 2 jam, pada umumnya campuran dodol tersebut akan berubah warnanya menjadi coklat pekat. Pada saat itu juga, campuran dodol tersebut akan mendidih dan mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Untuk selanjutnya, dodol harus diaduk agar gelembung-gelembung udara yang terbentuk tidak meluap keluar dari kuali, sampai saat dodol tersebut matang dan siap untuk diangkat. Yang terakhir, dodol tersebut harus didinginkan dalam periuk yang besar untuk mendapatkan hasil yang baik dan rasa yang sedap. Lempok atau dodol harus berwarna coklat tua, berkilat dan pekat. Setelah didinginkan, dodol tersebut dipotong-potong dan hidangkan setelah itu baru dihidangkan. Yang ke-20 yaitu senapang, atau dalam bahasa Dayak Sanenya yaitu senapang lantak. Senapan adalah alat untuk memburu atau menembak hewan atau binatang. Senapan ialah alat mekanik yang menembakkan proyektil pada kecepatan tinggi dengan menggunakan pendorong seperti mesin atau udara yang dipadatkan. Biasanya alat ini digunakan oleh para pemburu. Senapan ini terbuat dari kayu, besi, dan sebagainya.